Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel catatan Perjadin, catatan perjalanan dinas. Hari ini saya ada di Cilandak Town Square, Jakarta. Saya bersama sahabat saya, Adiawan. Halo, apa kabar Wan? Halo. Oke. Malam ini saya mau ngobrol tentang SPBE. Ini lagi banyak yang cari tahu informasi di bagaimana sih caranya menyusun arsitektur SPBE. Mudah-mudahan Awan nanti bisa menjelaskan secara sederhana saja ya, yang bisa dipahami oleh teman-teman kita yang nonton bagaimana caranya menyusun arsitektur SPBE. Kok harus ada sih Wan arsitektur SPBE? Ya, sebetulnya kita menyusun arsitektur itu sebetulnya untuk mengidentifikasi gitu, apa saja sih ya yang ada di SPBE kita itu. Jadi kalau kita bicara SPBE itu kan sebetulnya tidak hanya aplikasi dan perangkat servernya juga misalkan ya, tidak hanya software dan hardware, tapi juga bahkan mulai dari proses ya. Sebetulnya untuk kita aplikasi itu sebetulnya kita bangun buat apa sih? Kita develop buat apa? Tentunya buat satu proses tertentu yang kita ingin optimalisasi. Sorry nih, saya potong nih. Di SPBE itu kan ada 6 domain ya. Betul. Ada proses, layanan, ada data, aplikasi, infrastruktur dan keamanan. Ada 6 ya. Bagaimana secara singkat kita merangkai 6 domain tersebut? Gimana sih? Ya. 6 domain itu sebetulnya bisa sudah, kalau kita lihat di Perpres 95 2018 itu sebetulnya sudah tersusun dengan baik gitu ya. Jadi kita mulai dari proses bisnis ya. Dari proses bisnis kita identifikasi. Kemudian dari proses bisnis itu kita akan dapat datanya apa saja sebetulnya ya, yang ada yang berputar dalam proses bisnis itu. Kemudian dari situ kita identifikasi aplikasinya apa saja yang digunakan dalam melakukan proses itu ya. Datanya dimasukkan ke aplikasi apa aja, dihasilkan apa. Kemudian di aplikasi itu kan pasti didukung infrastruktur. Infrastrukturnya kita identifikasi yang mendukung aplikasi itu apa. Nah, kemudian baru keamanannya kita cocokkan. Infrastruktur dulu ya. Infrastruktur dulu. Baru keamanan. Baru kita lihat keamanannya. Jadi itu harus sequence-nya harus menurut itu tadi ya. Sebaiknya seperti itu. Seperti itu sequence-nya. Nah, kalau ya pengalaman Awan biasanya berapa lama yang dibutuhkan untuk menyusun sebuah arsitektur itu? Rata-rata nih. Ya. Sebetulnya memang sangat tergantung dengan besar organisasinya ya. Kalau kita lihat misalkan di kementerian itu, kementerian besar-besar misalkan PUPR yang banyak dirjennya, banyak direktoratnya, pasti lebih lama daripada yang misalkan di BKN yang lebih sedikit gitu ya. Kalau kabupaten rata-rata berapa lama? Rata-rata mungkin idealnya mungkin sekitar 6 bulanan. Lama juga ya. Lama ya. Kalau kita mau ideal gitu ya, walaupun kita bisa lakukan beberapa percepatan, misalkan kegiatan identifikasi layanan proses bisnis itu bisa jadi satu gitu ya. Kemudian identifikasi data dan aplikasi bisa disatukan gitu. Kita bisa jalankan paralel gitu ya. Walaupun nanti ketika kalau itu dilakukan paralel, akibatnya kita akan perlu kegiatan untuk mencocokkan dua kegiatannya, kita buatkan cocokannya gitu ya. Kita bikin tabel atau kita bikin matris. Dari 6 domain itu, yang mana yang paling menantang? Yang paling menantang pastinya yang proses bisnis, karena itu kuncinya gitu ya. Kalau proses bisnisnya kita identifikasinya salah, maka ke bawahnya nanti akan salah datanya semua. Mungkin kemungkinan bisa kita salah juga mengidentifikasi. Akibatnya kalau datanya salah, akibatnya aplikasi yang kita bangun nanti juga akan keliru, mungkin tidak tepat sasaran gitu ya, mungkin kurang optimal gitu ya. Sambil diminum kan? Iya. Ini punya saya. Ketukar nih kan. Oke. Jadi
sekarang saya coba mendetailkan di proses bisnis. Bagaimana saya memulainya? Ya. Lakukan. Cara yang paling mudah adalah kita mulai dari EPJMD kalau di daerah ya. Ya, Atau RPJMD ya, kita ambil daerah saja kalau case-nya ya, pemerintah daerah. ya, di EPJMD ya. Artinya ada EPJMD, nanti di OPD ada ekstranya. Tapi kita fokus di EPJMD, kenapa? Karena EPJMD itu adalah cerminan visi misi kepala daerah atau visi misi daerah itu untuk 5 tahun ke depan. Ya. Jadi seharusnya rancang di tiap OPD itu pasti mengacu ke EPJMD. Nah, di RPJMD itu Saya potong lagi. Oke. Nah, Bapak ya ini. Iya, nggak apa-apa. Silakan. RPJM itu kan punya masa expire nih. Betul. Ya kan? Misalnya saya nyusunnya sekarang nih tahun 2023. RPJMD-nya berakhir di 2024. Itu gimana caranya? Berarti ya nanti setahun aja dong masa berlaku arsitekturnya. Ya. Gimana? Makanya kalau kita lihat di Perpres, ketika kita bikin arsitektur itu ada reviewnya. Ada reviewnya. Reviewnya Oke. itu kalau di Perpres disebutkan minimal pada tahun kedua dan tahun terakhir minimal. Tapi memang sebaiknya setiap tahun karena itu ada tim koordinasi SPB yang dibentukkan, ada SK-nya. Oke. Nah, jadi sebaliknya setiap tahun kita apalagi Kita kita bicara lakukan teknologi updating ya, gitu ya. betul. Teknologi itu cepat sekali. Setiap tahun sebaiknya dilakukan. Oke, kita lanjut. Bagaimana tadi dari RPJMD yang menyusun Di RPJMD kita mungkin langsung lihat ke bab visi misi, saya lupa bab berapa, bab 5 atau bab 6 ya, gitu bab 6 biasanya. Bab 6 biasanya. Di situ nanti ada matriks untuk mencapai visi itu kan ada misi, tujuan, seterusnya. Nanti ada indikatornya. Nah, Iya. indikator itu adalah sebetulnya yang akan kita sasar karena indikator itu nanti akan dipetakan ke kegiatannya masing-masing. Oke. Ya. Nah, indikator itu menunjukkan kita tanyanya begini, untuk mencapai indikator itu data apa sih yang diperlukan, kemudian kegiatannya apa? Kegiatannya apa, datanya apa? Jadi untuk mengumpulkan data itu harus ada kegiatan. Betul. Mestinya kan gitu kan, betul, sequence-nya ya kan. Oke. Setelah itu gimana? Nah, setelah kita identifikasi, baru kita datang ke masing-masing OPD untuk kita lakukan klarifikasi. Nah, karena biar bagaimanapun bisa jadi di OPD ada proses-proses yang ternyata tidak berbeda dengan yang ada di RPJMD ya. RPJMD ya. Identifikasi sekalian. Selain RPJMD, data apa saja apalagi yang kita bisa jadikan referensi untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang bisa saja ada di RPJMD. Ya. Selain RPJMD, kita juga bisa cek ke peraturan bupati atau terkait pembentukan OPD-nya. Ya, atau biasanya kita sebut SOTK ya. SOTK, benar. Nah, itu juga bisa kita lihat sebagai. Jadi ketika kita datang ke OPD, tidak kita tunjukkan RPJMD dan SOTK-nya, tapi kita coba interpretasikan dulu, kita buat visualisasi dulu supaya mereka bisa mudah dan lebih efektif kita visualisasikan sebagai alat komunikasi kita ya dengan orang-orang di OPD-nya. Nah, oke. Berarti untuk tahap itu saya harus pertama menyelesaikan pada domain proses bisnis. Setelah itu saya melangkah kemana? Setelah proses bisnis itu ketika kita melakukan identifikasi proses bisnis, sekalian kita identifikasi datanya kan. Datanya. Jadi kalau proses bisnis kan kita bicara input, proses, output ya. Input itu kan data, prosesnya apa, proses bisnisnya, outputnya apa, data lagi. Paham. Ya. Nah, nanti kita akan merangkai itu. Nah, itulah sebetulnya yang kita sampaikan. Ada istilah apa nih? SIOP apa? Sipok. Ada supplier, input, proses, output, sama customer ya. Oke. Nah, berarti idealnya begitu ya. Begitu. Jadi nanti pada saat kita mencari data tentang datanya ya, kita juga sekaligus mencari tahu tentang aplikasi apa yang digunakan sekaligus gitu ya. Oke, berarti bisnis proses data dan aplikasi ini anggap sudah rampung ya. Nah, terkait aplikasinya gimana? Aplikasinya diidentifikasi gitu. Jadi kita identifikasi biasanya mudahnya begini. Apakah kita tanya dari proses atau kita tanya dari data. Misalkan kalau proses ini biasanya pakai aplikasi apa sih Pak Bu gitu ya. Atau kalau data ini biasanya dimasukkan ke aplikasi apa atau dapatnya dari aplikasi apa gitu. Kalau tidak ada aplikasi, berarti kita catat bahwa itu belum ada aplikasinya. Oke.
Nah, saya pikir untuk infrastruktur sudah mudah mungkin Iya, ya untuk betul. kita. Kalau keamanannya gimana? Ya, kalau keamanan kan udah ada peraturan BSSN terkait nomor 4 2021 ya, Hmm. bisa mengikuti itu. Karena Betul. keamanan itu lebih banyak tidak selama ini kalau kita tanya terkait proses keamanan, biasanya yang disampaikan sudah pentes, sudah melakukan asesmen SMKI, walaupun itu Iya. sebetulnya bukan proses keamanan yang Iya, lengkap iya, gitu ya. Tapi keamanan itu kita bagaimana kita menyusun satu kebijakan dan prosedur mau seperti apa mengamankannya gitu ya. Nanti alat itu hanya mengikuti gitu ya. Kalau keamanannya kita sudah tentukan, kan di situ ada ruang lingkupnya, ada arahannya seperti apa, kemudian kita buatkan pedomannya, kita buatkan klasifikasi datanya. Jadi kita harus paham data mana yang sifatnya rahasia, data mana yang sifatnya terbatas antara OPD saja, data mana yang sifatnya boleh ke publik. Karena itu nanti akan diturunkan ke infrastruktur keamanannya. Iya. Jadi kalau tentunya pengamanan data untuk data yang rahasia dengan publik pasti keamanannya beda. Oke. Berbeda ya, berbeda. Contoh, Mungkin sifat layanan betul, gitu. contohnya kalau ini ditentukan ini kita tentukan sebagai data rahasia, hanya kita aja yang bisa tahu, maka dia harus disimpan di mana, harus pakai enkripsi dengan panjang key berapa, harus pakai password dan seterusnya. Oke. Kalau publik mungkin nggak seketat itu, gitu ya, dan seterusnya. Nah, berarti pada tahap ini kita sudah menyelesaikan, sudah memotret atau memetakan kondisi as is dari 6 domain ini. Langkah selanjutnya apa nih? Nah, langkah selanjutnya tentunya dari kondisi yang kita setelah kita wawancara kita dapat kondisinya, itu tentunya kondisi sekarang ke depan 5 tahun lagi kita mau seperti apa. Oke. Nah, itu harus 5 tahun ya? Biasanya kalau mengikuti umumnya umumnya 5 tahun. Tadi makanya saya tanyakan tuh. Kalau RPJMD-nya hanya misalnya 2001 tahun berlaku nih ke depan. Apakah dalam perencanaan ini saya harus mengikuti itu atau bisa bebas saja sampai 5 tahun gitu? Sebaiknya tetap 5 tahun. Tetap 5 tahun. Karena nanti kan akan ada proses review ya oleh tim koordinasi. Penyesuaian aja berarti ya. Jangan sampai kita menunggu itu dulu gitu ya. Artinya gini, pada prinsipnya tidak pernah ada kondisi yang ideal ketika kita mulai sesuatu. Kita mulai dulu walaupun tidak ideal, tapi yang minimal ada baseline-nya yang kita bangun untuk kita. Nanti sudah ada review gitu ya. I see. Nah, sekarang bagaimana memulai menyusun kondisi ideal? Nah, kalau kita mau menyusun kondisi ideal, pertama kita bisa mulai dari proses bisnis tadi ya. Pertama, kalau dari proses bisnis kita bisa identifikasi proses-proses mana yang bisa dipersingkat, dibantu dengan teknologi. Nah, cara yang paling biasanya kita lakukan adalah kita susun proses bisnisnya, kita adu dengan datanya. Data ya. Kita buatkan matriks. Misalkan matriks proses bisnis versus data gitu ya. Nah, proses bisnisnya yang baris ke kanan, datanya yang ke bawah. Nah, nanti data itu kita identifikasi itu dipakai di proses bisnis mana, kita centang-centang di situ. Nah, centang yang paling banyak itulah data yang kandidat untuk menjadi titik integrasi. Kita akan tanya data itu ditaruh di aplikasi mana aja. Kalau ternyata ada di 5 aplikasi, berarti 5 aplikasi itu calon apakah dijadikan satu aplikasinya atau diintegrasikan. Itu cara yang paling sejauh ini pengalaman efektif gitu ya. Efektif seperti itu. Itu juga bisa dilakukan, bisa diadu juga mungkin ya, aplikasi dengan data gitu ya. Aplikasi data bisa, aplikasi dengan OPD, data dengan OPD bisa. Tapi memang paling ideal adalah data dengan proses bisnis. Karena seharusnya aplikasi dibangun sesuai dengan operasi bisnisnya, bukan sebaliknya. Nah, setelah itu langkah apa selanjutnya? Ya, selanjutnya kalau itu sudah, kan sudah ditentukan titik integrasinya. Kita bentuk gambaran integrasinya seperti apa, aplikasi apa saja yang diganti.
baru kita buat gap analisis. Gitu. Baru gap analisis ya. Baru. Oke. Jadi kondisi sekarang sudah kita dapat, kondisi tujuan cita-cita kita seperti apa 5 tahun, Iya. baru gapnya seperti apa. Misalkan contoh gapnya tadi ya, data ini dimasukkan ke 5 aplikasi yang berbeda. Kondisinya Berarti belum itulah gitu. gap, kondisinya masih Sekarang di belum 5 gitu. aplikasi. Ah. Kondisi ke depan kita akan jadikan itu hanya sekali input di satu aplikasi. Oke. Berarti gapnya adalah dia harus melakukan integrasi. Atau harus memilih aplikasi mana yang akan dimasukkan gitu ya. Nah, itulah Mana yang aplikasi gap. utama gitu ya. Nah, Oke. gap itu masuk ke peta rencana yang ada di Perpres juga. Oke. Tapi kita langsung bisa mengeksekusi peta rencananya gitu. Betul, Oke. sekaligus. Nah, sampai di sini kan output ujungnya ini kan peta rencana nih. Iya, betul. Apa aja sih item-item apa aja sih yang harus ada di peta rencana? Kalau di perencanaan rencana sesuai dengan Perpres ada 7 ya, 7 Iya, poin. iya. Mulai dari kebijakan, manajemen, dan seterusnya sampai dari keamanan, Keamanan, sama audit ya. Gitu. Itu harus ada ya, Ya, supaya 7 nilai poin. indeks SPB-nya Sudah optimal dapat gitu ya. nilai penuh ya. Betul. Kalau enggak baru satu gitu. Oke. Itu gimana? Kebijakan berarti kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ada gitu ya. Kita review kebijakan, misalkan kebijakan penyelenggaraan SPBE di kabupaten apa gitu. Kemudian SK pembentukan tim koordinasi SPBE ya. Ataupun yang terkait atau misalkan SK Dewan Smart City ya. Dewan Smart City juga bisa jadi tim koordinasi gitu ya. Tinggal tugas-tugasnya dimasukkan. Nah, kalau ada gap-gap yang harus dipenuhi, maka itu dijadikan masuk ke domain kebijakan yang ada di peta rencana. Bagaimana caranya saya mengumpulkan data tentang kebijakan yang mesti ada gitu? Dari mana itu? Ada pedomannya nggak? Sebetulnya kalau pedomannya best practice saja ya? Ada ya, best practice saja. Kalau disyaratkan di Perpres kan hanya yang penting 2 itu ya. Kebijakan penyelenggaraannya sama SK tim koordinasi SPBE. Nah, tapi di kebijakan itu kalau kita lihat di penilaian indeks SPBE ada 9 yang dinilai ya. 9 dinilai. 9 ya, misalkan pertama arahan terkait arsitekturnya. Kemudian peta rencana. Jadi kita ini baru arahan arsitektur ya. Jadi arsitektur itu harus terdiri dari 6 domain misalkan. Itu adalah arahan yang ada di batang tubuh perbutnya, peraturan bupati atau peraturan wali kota ya. Nah, kemudian ditanyakan peta rencananya ya. Kemudian manajemen datanya, manajemen keamanan, dan seterusnya. Ada 9 ya. Saya juga 9 item gitu dalam kebijakan. Yang indikator ke-10 itu khusus yang SK tim koordinasi ya. Jadi 9 item itu harus ada di kebijakan. Apakah kebijakannya satu-satu atau satu kebijakan mengandung semuanya. Itu terserah. Yang penting bisa ada. Seperti itu. Bisa. Ya. Nah, apakah di peta rencana itu ada item tentang anggaran? Nah, di peta rencana memang kalau kita lihat di Perpres ya, mungkin harus cek lagi, memang tidak tereksplisit ya disebutkan anggarannya. Jadi memang oleh karena itu salah satu indikator di SPBE itu yang dinilai adalah koordinasi anggaran SPBE. Gitu ya. Jadi saya lupa judul indikatornya seperti apa, tapi intinya bahwa setiap kegiatan terkait SPBE itu harus dikonsultasikan dengan dinas yang memang leading sektor di bidang koordinasi dan informatika. Biasanya Diskominfo ada. Misalkan Bapeda dengan Diskominfo ya, kemudian OPD lain dengan Diskominfo. Jadi kalau dia bentuknya konsultasi itu dinilai masuk ke tingkat level 3 ya, kalau kita bicara. Kalau dia bisa mengendalikan baru dia masuk ke level 4, calon masuk ke level 4. Dikendalikan artinya dari Dinas Kominfo-nya bisa melakukan revisi anggarannya, atau misalkan naik atau turun gitu ya, atau revisi konten kegiatannya. Itu bentuk. Nah, sekarang ini kan nanti muaranya ke penilaian. Ada indeks SPBE.
Nah, arsitektur tadi kan hanya bagian Betul. dari itu. Nah, sekarang ini yang nonton video ini pasti ada sobat Perjadin yang ingin meningkatkan indeks SPB-nya. Apa yang harus mereka lakukan? Nah, pertama sebetulnya begini, indeks SPB itu kan ada 4 domain ya, Betul. kebijakan, kemudian tata kelola, manajemen, sama terakhir layanan. Layanan. Yang paling mudah saat ini dicapai memang layanan, karena Betul. ada aplikasi Rata-rata yang mudah tinggi ya. dipakai. Kita bisa klaim 4 kalau kita bisa sudah adopsi aplikasi Oke. berbagai yang disediakan. Nah, itu yang karena nilainya sekitar 45% kalau nggak salah. Oke. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu kalau nggak salah kebijakan ya. Kebijakan kalau saya mungkin bisa salah nih, tapi Ya, yang tiga itu ya berbagi ya 55% ya berarti. Nah, memang yang paling berat di antara tiga ini pencapaiannya proses bisnis. Proses bisnis itu dinilai sendiri kan di indikator ke 13 atau 14 saya lupa gitu ya. Dan itu kalau kita menyusun proses bisnis sesuai dengan Permenpan 19 2018 itu baru dapat nilai 2 sebetulnya, belum ketiga. Oke. Bagaimana kita bisa dapat 3 kalau misalkan kita sudah punya proses bisnis sebelumnya, kita bandingkan yang baru yang kita sudah punya, maka perbedaannya itulah yang menjadi nilai 3-nya. Ada inovasi di situ. Oke. Ada improvement gitu ya. Ada Improvementnya yang dinilai menjadi 3. Baru gitu. jadi 3. Oke. Kalau yang arsitektur, asalkan arsitekturnya tersedia dengan lengkap, 6 arsitektur itu, maka itu udah kita bisa klaim 3. Begitu juga peta rencana 3. Nah, yang mungkin perlu diperhatikan ini domain manajemen. Iya. Ini rata-rata 2 tahun ini domain manajemennya rata-rata 1 banyak. Drop ya, Jarang yang apa yang perlu diperhatikan gitu. Kuncinya sebetulnya gini, domain manajemen itu semua kegiatan di manajemen itu ada 11 ya. Jadi 8 manajemen, 3 audit. Itu kalau apapun kegiatannya, walaupun dia misalkan kalau audit dia udah ISO 27001 misalkan, itu akan tetap dinilai 1 kalau tidak ada di peta rencana. Jadi kuncinya adalah kegiatan itu harus masuk ke peta rencana ya. Misalkan begini, misalkan manajemen risiko ya, manajemen risiko kan sudah ada Permenpan 5 2020 ya, manajemen risiko. Nah, level 2-nya dilakukan sebagian oleh unit kerja, level 3-nya itu semua unit kerja ya. Semua unit kerja kalau di konteksnya daerah berarti OPD ya. Nah, saat ini penilaian saat ini disepakati bahwa yang disebut semua adalah 50% per 1. Contoh misalkan kalau di satu daerah OPD-nya ada 20, maka kalau yang mengisi manajemen risiko itu ada 11 maka dia dihitung semua. Tidak boleh klaim dia. Ya, jadi itu. Nah, kegiatan itu harus ada di peta rencana dulu. Ada. Ya. Contoh kalau belum dilakukan berarti lakukanlah pembuatan pedoman manajemen risikonya. Ya. Pedomannya dulu ya. Jadi 8 manajemen 11 manajemen dan audit itu dibuatkan dulu pedomannya. Kegiatan pembuatan pedoman itu masukkan dulu ke peta rencana. Maka kita harusnya bisa klaim 2. Betul deh, udah klaim 2 itu. Klaim 2 itu minimal. Oke. Jadi minimal kita nggak 1 deh dulu itu. Oke. Nah, pedoman tadi ya. Betul, pedoman. Kuncinya pedoman. Kalau udah berarti itu bisa dibuatkan matriks juga itu. Bisa. Udah ada atau belum gitu kan? Betul, sudah ada atau belum ya. Kalau tidak ada dimasukkan ke peta rencana. Betul. Nah, paling enggak di situ sudah ada effort ya kan, terus dibuat gitu. Bahwa sudah ada kesepahaman bahwa kita butuh membuat pedoman ini gitu. Pedoman manajemen risiko, manajemen keamanan misalnya. Walaupun pedomannya belum ada tapi itu udah jadi kegiatan tuh di tahun ini ya. Di tahun beberapa tahun ke depan. Wah, terima kasih banyak Iwan. Ya, saya pikir walaupun perbincangan saya dengan Adiawan ini singkat ya, tapi paling nggak bisa memberi gambaran bagaimana sih memulai kegiatan penyusunan arsitektur SPBE. Sequence-nya tadi ada 6 domain yang harus kita lakukan, plus kita tata kelola dan manajemennya gitu ya. Itu juga harus rampung karena kalau satu diantaranya tidak ini bisa berpengaruh pada nilai indeks SPBE gitu ya. Nah, seperti itu.
Jadi saya pikir video ini nggak cukup ya tidak mengulas secara detail apa yang teman-teman butuhkan untuk menyusun arsitektur SPBE. Tapi saya janji nanti kalau balik lagi ke Jakarta saya panggil lagi ya abang kita ini untuk makanya kalau ada pertanyaan silahkan Anda tanyakan di kolom komentar di video ini ya. Terima kasih untuk malam ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel Catatan Perjadin. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Beri komen kalau memang ada pertanyaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih bro.